Kita sampai hikmah ke 192. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idza tabasa 'alaika amrani fanzur asqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Artinya, jika ada dua perkara yang rancu ya di hadapanmu, samar, artinya iltibas, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dipilih untuk kita lakukan. Kita bingung lah, iltibas itu rancu, bingung, karena ada dua perkara yang membingungkanmu, gitulah mudahnya. Ada dua perkara yang membingungkanmu, mana yang didahulukan, ya, diprioritaskan. Sesuatu yang membingungkan biasanya karena dua-duanya sama. Apakah dua-duanya wajib, dua-duanya penting, dua-duanya juga sunnah misalnya. Kita mana dulu yang kita lakukan, mana dulu yang kita kerjakan. Tentunya ini berkenaan dengan kebaikan, ibadah, amal soleh. Kita tidak tahu mana yang lebih prioritas, mana yang lebih kita prioritaskan untuk kita kerjakan. Sebelum saya terangkan tentang hikmah ini, ada prolog, pengantar untuk memahami motif ya, daripada hikmah ini. Yang pertama, saya mengumpamakan kepada pembangunan sebuah gedung misalnya. Kalau kita lihat gedung itu rapih gitu, ya, dindingnya rata banget, terus teplokannya ya, acian teplokannya pokoknya rapih rata. Itu menunjukkan bahwa susunan konstruksinya itu memang rapih. Kehidupan fisik pun kalau disiplin, rapi, kelihatan cantik, ringan, ya, dan indah. Begitu juga konstruksi takwa, ya, bangunan takwa dalam rohani, sehingga tidak ada keboringan gitu, tidak ada kehampaan, kekosongan, tidak ada ruang-ruang itu, karena kita mengisi kehidupan ini betul-betul rapi. Bagaimana mengukur rapi itu? Memahami fiqhul aulawiyat itu, memahami tingkatan prioritas, mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan, kemudian. Yang wajib pastinya didahulukan daripada yang sunnah. Ya,
yang primer didahulukan, baru yang sekunder. Ini primer aja nggak ada, pengen yang sekunder, ini kacau. Ya. Gitu. Begitu juga pembangunan takwa, mana dulu? Ya, rumah kalau asasnya nanti kalau udah berdiri baru pondasinya dipikirin, bubar. Ya, kena hujan angin aja rubuh. Itu tidak kokoh, tidak menjamin ketentraman, kekuatan. Begitu juga bangunan agama. Mana yang didahuluin? Ini yang pertama. Yang kedua, ini perlu antum generasi muda, mahasiswa, mahasiswi, ya, pahami bahwa perintah-perintah agama yang disebut takalif syariah. Maka kenapa disebut takalif, beban? Karena kita melaksanakan perintah Allah itu melibatkan anggota tubuh ini, fisik. Ini berat, beban, taklif bagi tubuh. Sholat berat, ya. Apalagi pas waktu subuh, ya, berat. Itu yang wajib tuh. Kalau kita kemudian yang wajib sudah kita laksanakan, sunnah qiyamul lail berat. Karena sifat kan ibadah, berarti yang melaksanakannya itu mesti punya sifat ubudiyah, kehambaan. Nah, sifat kehambaan itu ya, adanya di dalam rohani. Atau begini mudahnya, saya coba pangkas-pangkas keterangannya, bahwa yang dapat melaksanakan perintah agama atau perintah syariah atau perintah Allah adalah rohani. Karena manusia terdiri dari dua unsur, unsur fisik, jasad, dan unsur rohani. Karena rohani itu ya, dibungkus oleh jasad, maka ada syariatnya untuk jasad. Seperti memerangi nafsu, melakukan sesuatu kebaikan tidak dilihat orang misalnya. Itu latihannya, ekspresi amalnya puasa. Kalau sifat ketundukan, tadarruk, itu sholat. Ya, ruku, sujud. Kita hati jiwa rohani tidak tunduk pun udah sholat baik. Makanya sholatnya kayak ayam matok nasi, udah selesai. Apalagi kalau mau buru-buru, makin cepat. Ya. Maka kalau rakaat bilangannya banyak kayak taraweh, waduh, ya, makin kilat gitu. Padahal taraweh itu udah sunnah, mendingan jangan sembahyang ya, daripada tidak beradab di depan Allah. Bukan soal pembahasan fikih, kan boleh kan, silakan bahas, tapi sholat itu menghadap kepada Allah ya, ada adab, dan ini yang gak bisa ditawar-tawar ya. Lebih baik tidak sholat karena itu sunnah. Maka ketika kita menghadapi dua kewajiban, baru setelah kita memahami dua perkara tadi, bahwa yang bisa melakukan ibadah itu adalah rohani, bukan fisik. Bagi fisik itu berat ya. Bagi rohani itu mudah. Kalau rohani sudah mencapai
mencapai sifat kehambaan. Ya, kapan jiwa kita, rohani kita mencapai sifat kehambaan? Apabila sempurna memiliki sifat-sifat mulia, akhlak, karakter positif, katakan karakter mulia, baru ringan. Ya, itu sebab di Al-Quran dikatakan bahwa kitab ini, agama ini, hudal lil muttaqin, hidayah untuk orang bertakwa. Maka Al-Quran adalah hidayatul ruhiyah. Nah, maka susunan prioritas tadi, ya, ketika kita menghadapi dua kewajiban atau dua kebaikan, bingung, kedua-duanya wajib, mana yang didahuluin? Maka ada tipnya di sini, ya. Karena tadi asasnya bahwa ibadah itu perbuatan rohani, yang makin berat itu makin prioritas. Makanya ulama dulu ini bahasa awlawiyat ini ulama modern. Kalau fikih dulu namanya abdoliyat. Ada lagi termasuk ke dalam kategori abdoliyat itu ihtiyatat. Kehati-hatian itu juga prioritas. Namun bahasa modern sekarang aulawiyat, prioritas. Mana yang diprioritaskan? Artinya mana yang lebih abdol, itu mana yang paling berat dikerjakan bagi tubuh. Coba jam 2 ada orang datang ngasih duit. Jam 2 juga ada orang ngajakin qiyamul lail. Mana yang paling berat? Duit berat. Ya. Alasannya kita perlu duit buat napakahin anak istri, kan gitu. Kan sama-sama wajib tuh. Ya. Ntar jam 2 datang kok, ya, perintah itu. Nah kan, aduh, ini saya udah biasa qiyamul lail, tapi ini nih ada orang ngasih duit. Itu mah kalau duit sama sholat mah nggak berimbang, ya, kurang rancu namanya, kurang bingung. Ya, nggak bingung pisan, mendingan duit itu nggak bingung pisan. Ya. Tapi ini adalah sama-sama wajib. Ya. Orang biasa melakukan, ini sunnah, orang biasa melakukan qiyamul lail, ya, tapi ada tetangga minta tolong nganterin ke rumah sakit. Ini sebetulnya nggak bingung sebetulnya, ya, kenapa? Karena ini wajib, qiyamul lail kan sunnah. Tapi coba cek, orang banyak milihnya qiyamul lail, karena wajib sama sunnah oleh jiwa beratan wajib. Itu Imam Malik ketika ngaji di Masjid Nabi, datang waktu asar, udah waktu azan, ngaji lagi sedang enaknya nerangin, azan. Kemudian berhenti nunggu azan selesai, kan mau dilanjutin, kena tanggung. Kata Imam Malik begini, sebetulnya wajiban ini nerusin ngaji nih, ya, amma sholat tepat waktu bersama jamaah, ya. Tapi kita sholat dulu, tapinya begitu. Ya, karena alasannya di Masjid Nabi dan ada orang yang akan datang dari luar, gitu. Itu juga jadi hukum kita, ya. Kita sering lagi ngaji udah sholat berhenti, enggak, kalau nanggung selesai, karena sama-sama wajib, gitu. Nah, di sini ada tipnya. Iza tabasa alaika amrani, jika ada dua perkara membingungkanmu, karena dua-duanya wajib, dua-duanya sunnah,
Panzur, lihatlah, asqalahuma, mana yang paling berat antara keduanya itu, ala nafsi, kepada nafsumu. Fattabi'hu, maka ikuti yang paling berat itu. Pilih yang paling berat. Fa innahu, karena apa? Karena yang demikian itu la yasqulu 'alaiha, tidak memberatkan nafsu, illa ma kana haqqan, melainkan sesuatu yang hak. Yang hak pasti berat. Ya. Ini orang yang udah punya bini nih, udah waktunya ngaji, bininya ngajakin ke klinik. Ya, sama-sama wajib kan, nuntut ilmu wajib, ke klinik wajib. Mana yang paling berat? Kalau yang paling berat ngaji, pilih ngaji. Ke klinik ntar habis ngaji. Yang udah-udah mah pada ke klinik dulu. Ringanan, ya, klinik untung bini sakit, kalau enggak mengaji gua. Iya. Alasan bini saya gak enakan katanya gitu. Ya, orang sakit jadi gak enakan bininya. Ya, itu contohnya seperti itu. Mana yang, ya, karena nafsu itu tahu dan menipu. Ya, nafsu itu sifatnya pengaku, penipu, itu nafsu. Ya. Pembisik. Ya, kan ada al-khatar minan nafas, ada bisikan nafsu. Karena nafsu itu sifatnya tadi ya, penipu, dan sifatnya juga dia selalu lari dari kewajiban. Ya. Jika kita merasa ini lebih ringan, lebih nyaman, ya, dari sebagian, maka pilih mana yang paling berat. Ya. Kita melakukan sesuatu, ya, sama juga kita mau sedekah di masjid, begitu kita keluarin duit, di dalam kantong rupanya ada 100, ada 50, ada 20, ya, 20.000, ada yang 10.000, mana yang paling berat tuh? Nah, itu yang dikeluarin. Ya, ini begitu 100, 100 lagi yang kepegang, cabut lagi, 50, karena dia tahu ada yang 5.000. Ya. Akhirnya dia pilih yang 5.000, rupanya uang 100 dia jatuh, dipungut sama yang di belakang. Dia kasih tahu nih, dia kira orang sebelakang mau masukin kotak, dimasukin sama dia. Kata yang belakang, duit ente jatuh. Jadi 105.000 dia masukin duit. Coba, jiwa itu, nafsu itu, ya, enggan melakukan kebaikan yang imbalannya la ya'udu ilaiha, tidak kembali ke nafsu, ke diri itu. Kita ngasih nggak diucapin terima kasih aja itu marah-marah, nggak ada adabnya nih orang, katanya gitu. Agak sekolah kali, katanya. Bener, heran gua adalah nggak terima kasih. Itu sebetulnya tuntutan nafsu, ya, tuntutan nafsu. Sedangkan kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang solehah, ketakutan diterima kasihin. Takut itu balasannya. Karena nafsu dapat, ya, nafsu itu jangan datang. Ya.
Itu ujiannya di situ. Dan ketika kita ngadapin dua perkara yang membingungkan, mana yang paling berat sama nafsu, itu yang yastaghil bihi, itu yang kita konsentrasikan melakukannya. Ya, kita terusin. Wa qala radhiyallahu anhu min alamat ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairati wat takasulu 'anil qiyami bi huquqil wajibat. Ini juga seorang yang tidak membangun, ya, bangunan takwanya berdasarkan skala prioritas yang benar, susunan yang rapih. Maka ciri seorang itu mengikuti hawa. Saya ingin berhenti di hawa dulu. Apa itu hawa? Ya, kita sering mendengar hawa nafsu. Nafsu ada dua, ya. Nafsu syahwat di dalam tubuh manusia, kalau diringkas, ya, ada dua kategori nafsu, dua macam. Pertama nafsu syahwat, yang kedua nafsu ghadab. Ya. Nafsu syahwat ini nafsu makan, minum, tidur, ngobrol, nikah, ya, buang-buang waktu, ngisi waktu nggak ada manfaatnya, itu syahwat. Yang kedua nafsu ghadab, nafsu marah. Apa ini? Sombong, dengki, ya, hasud, hikd, namimah, merendahkan, suka dengan orang kalah, menyakiti, ya, orang ingin dia menang, orang ngelihat orang kalah, wah, puas. Itu nafsu ghadab. Sudah barang tentu orang melakukan sifat-sifat syahwani dan ghadabi itu adalah murni perbuatan yang diingini oleh nafsu, ya. Lalu hawa itu apa? Hawa itu ghayatuhu, tujuannya. Nah, hawa ini sering digunakan di dalam perbuatan baik. Orang belajar baik atau buruk, tetapi dia belajar kepengen jadi orang kaya, itu hawa. Orang berdakwah baik atau buruk, tapi dia berdakwah pengen ngeraup harta, ingin dikenal, ingin popularitas, itu hawa. Nah, sering perbuatan baik bukan lawannya Allah, ya, hawa itu lawannya Allah. Jika untuk Allah, maka bukan untuk hawa, meskipun dengan nafsu. Kebaikan itu semua mesti dengan nafsu. Kamu ngaji ke sini, ya, murni ingin ngaji atau karena
disuruh, kalau enggak nilainya jatuh. Boleh ada itu, tetapi kita betulkan niat. Kenapa? Ada pendidikan akhlak ya, di sebagian orang setiap mulai pekerjaan, mari kita tajdidun niyah, kita betulin niat. Karena jangan sampai perbuatan kita disebabkan hawa, untuk hawa. Ini kebaikan, semuanya kebaikan. Tapi apakah kebaikan ini adalah kebaikan yang makbul ya, atau kebaikan yang ghair makbul? Itu hawa. Secara zahirnya memang baik, tetapi rupanya dia ngikutin hawa. Seperti orang, maka syarat orang menafsirkan Al-Quran tuh, selain setelah syarat-syarat ilmiah ya, baik ilmu itu syar'iyah atau akliyah ya, usuliyah atau furu'iyah ilmunya, yang terakhir yaitu adil, takwa, tidak mengikuti hawa, agar tidak menafsirkan Al-Quran bi ahwaihim, dengan hawa nafsu, dengan tujuan-tujuan yang bukan Allah. Kalau Al-Imam Ibn Taimiyah, lawannya hawa itu syariah. Jika syar'i tujuannya, maka itu bukan hawa. Tapi jika bukan syar'i tujuannya, maka itu hawa ya. Maka hawa itu adalah mailun nafsi ilaihi, yang dicenderungi oleh nafsu dalam melakukan kebaikan. Itu hawa ya. Maka di hikmah yang kedua ini, ciri mengikuti hawa nafsu yaitu al-musara'atu ilan nawafilil khairat, segera melakukan sunnah-sunnah kebaikan. Kalau sunnah-sunnah kebaikan musara'ah ya, cepat responnya tuh. Tetapi bermalasan melaksanakan hak-hak kewajiban. Makanya banyak orang melakukan sesuatu yang dibanding yang dia tidak kerjakan, itu kepentingannya, kedudukannya sunnah lah, tapi yang wajib-wajib berat. Itu. Ini penjelasan hikmah yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan ada dua kewajiban atau dua yang sunnah misalnya, atau dua kebaikan yang sama keperluannya, kepentingannya, mana yang didahulukan, mana yang lebih berat bagi nafsu, itu yang didahulukan. Nah, lalu ada orang yang membelakangi yang wajib, mendahulukan yang kurang wajib. Ini ngikuti hawa nafsu kalau begitu ya. Lah saya juga ini sama ngaji katanya gitu. Saya lagi di Mesir dulu. Sebelum saya punya guru, saya punya pengajian. Nah, ketika guru saya datang, karena ini waktu saya ngisi pengajian, saya ngisi. Lalu ada senior saya nasihatin, yang antum lakukan itu hawa. Ketika itu saya, ini kan sama-sama ngaji, ini juga penting. Rupanya ini ringan, enak ngaji kepada sesama. Kalau ngaji sama guru berat ya. Karena ketika ngaji sama guru nggak ada tuh ya, rasa ya. Kalau ngaji sama sesama, paling dia pisan gitu. Ini hawa, betul-betul tarbiyah itu sebetulnya ya, menyusun di skala prioritas ya. Kita disuruh mengutamakan yang utama, selalu begitu
rohani lebih utama daripada fisik. Itu ya. Kita ngaji, punya ilmu, terus dakwah, kita sendiri belum baik ya. Ketika disuruh perbaiki dulu dirimu, ini nanti bagaimana dunia ini ya. Karena amar ma'ruf nahi munkar kan wajib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim kan begitu ya. Ini hancur kalau saya tinggal. Enggak, malah karena ente yang berdakwah jadi hancur. Karena ente tidak mengajak kepada Allah. Itu juga hawa. Tapi dia bisa. Gitu. Itu juga hawa. Saya teringat, ya Allah, langsung berhenti. Ya. Mengutamakan yang utama, mengkemudiankan yang kemudian. Ternyata itu adalah apa? Pembangunan yang sehat, yang benar. Nah, ciri orang mengikuti hawa nafsu segera kepada sunnah-sunnah kebaikan dan berat bermalas-malasan terhadap melaksanakan hak-hak ya yang wajib, kewajiban. Karena nafsu itu sunnah. Sunnah itu ringan bagi nafsu. Kalau yang wajib berat. Ya. Kenapa? Karena adat, kebiasaan orang dalam melaksanakan kewajiban itu dianggap sama. Tapi kalau yang sunnah kan kayaknya ini jarang orang melaksanakan, maka dia laksanakan. Padahal ada yang lebih wajib. Itu. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, qayyadat ta'ati bi a'yanil awqati kay la yamna'aka anha wujudu taswif wa wasa'a 'alaikal waqta kay yubqiya laka hissatun fil ikhtiyar. Ya, ini bagus sekali hikmah ini. Allah telah mengikat perbuatan-perbuatan taat, terutama yang wajib-wajib, seperti sholat, ya, puasa, haji, zakat yang wajib-wajib itu perbuatan taat ini diikat bi a'yanil awqat dengan waktu-waktu tertentu. Bi a'yanil awqat ay bi al awqatil muayyanah. Salat dhuhur jam sekian sampai jam sekian. Puasa yang wajib di Ramadan 30 hari bulan haji, pergi haji, tawafnya di Ka'bah dan seterusnya. Kenapa Allah ikat taat-taat itu dengan waktu-waktunya tertentu? Agar sifat menunda-nunda tidak mencegahmu untuk melaksanakannya. Kalau misalnya dikasih waktu, disuruh sholat 5 waktu, waktunya kapan baik? Udah banyak ini gue udah ditentuin kayak ditunda-tunda baik kan? Karena salah satu nafsu, artinya jiwa yang rendah, ya, dan itu salah satu penyakitnya. At-taswib, menunda-nunda kebaikan. Kalau amal kebaikan romannya mau nunda baik, ketahuilah bahwa jiwamu sakit, dhaif, min amradin nufus. At-taswib min amradin nufus. Pas kawin mah terlambat,
wah ribut wah udah nunda lama ini. Bahkan ada yang lebih detail lagi, bahwa makanya mereka mengatakan begini, as-sufi ibnu waqtihi. Seorang sufi itu ya, betul-betul seorang anak waktu. Apa anak waktu itu? Ya, orang yang melaksanakan kewajiban waktu. Ya. Karena mereka prinsipnya begini, hakul waqti yumkin an yuqda walakinnal waqtu la yuqda. Isinya waktu mungkin bisa dikodok kalau kita enggak tunaikan, tetapi waktu enggak bisa dikodok. Subuh ya jam 4 sekian sampai jam 5 sekian, dah itu waktu subuh. Jam 7 bangunnya, kan lewat. Ada hak waktu yang udah ditentuin subuh nggak kita laksanain. Jam 7 bangun wudhu, sholat apa namanya tuh? Qadha subuh. Tapi waktu subuh yang udah lewat bisa nggak di apa namanya? Dibayar? Nggak bisa. Ya. Kita kan dikasih hidup itu oleh Allah, diwujudkan di dunia ini seperti membawa mesin waktu. Makin hari makin kurang. Kalau dikasih angka di sini, ya misalnya kalau kita tahu angkanya 65 tahun, tapi waktu itu bukan 65 tahun, detik. Susah ngitungnya tuh. 65 tahun berapa detik? Berbaris nolnya tuh. Tiap detik itu berkurang. Gitu. Itu seorang filosof di Eropa ya, membuat ilustrasi waktu itu, mengambil dari orang sufi, dari ahli filsafat. Imam Hasan al-Basri itu tabi'in udah ngomong begitu, innama ayyuhal insan innama anta ayyamun idza zahaba yaumuk zahaba juz'uk, katanya. Itu sudah bicara waktu. Bahkan hadis Nabi lebih dulu, la tasubbud dahr fa inna Allaha huwad dahr. Ad-dahr wal insan. Ya. Kita kalau mati udah nggak punya waktu. Waktu itu ya, bukan di luar diri kita. Kita itu jelmaan waktu. Makanya Allah juga berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin, Allah zuhur, itu sya'an. Allah menciptakan makhluk setiap waktu. Itu juga isyarat dari perintah kata kun, 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 kun. Seolah-olah terulang-ulang kunnya, padahal sekali tapi terus ya tajaddad. Ya. Nah, kita punya hak untuk memenuhi kewajiban kita, hak Allah. Kita punya kewajiban untuk memenuhi hak Allah. Untuk apa? Hak apa yang paling tepat yang kita tunaikan? Hak Allah itu, ingat kepada Allah. Coba orang yang udah punya istri lalu ditinggal, apa yang kena jauh tuh? Apa yang apa kewajiban kita kepada istri kita, dan hak istri diingat. Makanya kalau laki pergi kata bini, jangan lupa ya bang,
ingat yang di rumah, katanya gitu. Apabila dia melewati hari-harinya ingat aja, berarti dia sudah memenuhi kewajiban dia, dan artinya memenuhi hak istrinya. Nah, pulang ada lagi tuh kewajibannya, hak istri bawa oleh-oleh. Itu waktu ketika ketemu. Ya. Maka ada cerita begini. Orang udah 20 tahun kawin kagak tahu, maaf. Bini kagak tahu kalau lakinya matanya juling, tahu juling? Maaf ya, ini cerita. Juling tahu? Ya. Matanya ngelihat, padahal dia ngeliatnya ke sana kan gitu. Yang hitamnya ke situ, udah. Kenapa itu bini kagak tahu? Karena laki pulang itu dia nyambut, bukan nyambut wajah suaminya, dia nyambut yang ada di tangannya gitu. Asal datang, sini bang, masuk bang. Begitu 20 tahun kalau pulang bawa oleh-oleh baik, tahu oleh-oleh baik? Bawa oleh-oleh terus, satu ketika nggak bawa oleh-oleh. Begitu dilihat tangannya, lengan tangan. Lah, abang juling katanya gitu. Coba 20 tahun baru tahu lakinya juling, katanya yang dilihat. Itu kalau pulang hak istri anak itu oleh-oleh. Nah, kita ini Allah ciptakan nih berarti jauh. Kalau dulu Nabi Adam di surga itu dekat sama Allah, diturunin berarti jauh dari Allah. Ya. Ini saya kasih tahu pandangan para ulama mutahaqiqin, aulia. Kita ini diturunin oleh Allah itu senantiasa baru, makanya kita disebut makhluk hadis. Itu bukan diturunin, udah, bukan. Maka saya punya ilustrasi proyektor itu, coba lihat. Proyektor zaman dulu tuh. Kan itu ada roll klise kan? Iya kan? Roll klise. Nah, itu gambar hidup di layar itu sebetulnya mah terdiri dari pergantian klise. Klise di shot muncul, lalu ya klise baru yang lama hilang. Seperti itu. Itu waktu namanya. Nah, kita itu kalau dikasih ingat oleh Allah, maka ingat kepada Allah itu sehalus itu, serapat itu. Makanya yang namanya ingat itu tidak pernah lupa. Sumpah. Ingat itu tidak pernah lupa. Ya. Jadi para anbiya, para aulia ingat kepada Allah itu nggak ada lupanya. Ih loh, bagaimana itu ya? Kita kagak bisa, kagak ingat itu. Kita malah lagi sholat dia kagak ingat kan? Biar katanya zikir juga, kagak ingat. Malah yang diingat merindingnya. Makin kagak ingat. Dikira ingat. Ya, itu datangnya dari apa namanya? Dari rasa his, bukan. Bahkan orang ingat itu tenang, nggak ada yang apa, yang libu, yang asiru, tidak ada yang mengganggunya sehingga sampai dia tidak mampu meresponnya, mengadaptasinya, tidak. Tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Enggak goncang, dihina enggak goncang, dipuji kagak goyang, enggak. Ya. Mau lihat tsunami, ya, makin tenang. Kenapa? Yang ngerjain, yang melakukan cuma satu, yang dia ingat itu. Ya. Kita kan kaget, ada apa itu? Lah ada apa lah? Allah ya.
kaget-kagetan baik. Itu. Mati ya. Berapa kemarin coba? Masih ngobrol sama saya. Udah mati. Wah iya. Saking kulupatnya itu sama Allah. Jadi hak yang paling apa ya? Kalau bahasa Malaysia itu ada hak yang paling setimpal gitu. Kalau bahasa Melayunya hak yang paling berbaloi. Lucu kan? Yang paling setimpal dengan apa? Dengan yang Allah tampilkan adalah ingat. Itu. Ya. Adalah ingat. Karena itu sebab aqimis sholata li dzikri. Ketika haji, wadhkurullaha fi masyaril haram. Karena memang itu intinya, al ibadah hiya dzikr. Tetapi nurul dzikr. Ingat yang di rohani itu cahaya, ingat. Bukan alfaz. Nah, maka orang yang menunda-nunda itu dominasi nafs, itu berarti ya, disebut lemah dari segi kerohanian, gitu. Ya. Tetapi sebetulnya itu nafsunya lebih kuat, makanya disebut an-nafsul ammarah, nafsu yang merajai. Itu nunda. Bahwa sa'alaikal waqta, bukan hanya di waktunya ditentukan ibadah itu, diluaskan, dilapangkan. Dohor sampai sekian, ya, apalagi isya dari kayyub qiyalaka hissatan fil ikhtiyar, agar ya dibiarkan untukmu waktu untuk melakukannya dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh ikhtiar, ya, berdasarkan pilihanmu. Ya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, asal jangan waktu. Sholat zuhur di jam 4 itu bukan waktunya. Ya. Sholat maghrib, sholat asarnya habis maghrib, ya, sholat maghribnya habis isya, ya. Sholat subuhnya syuruk, itu bukan waktunya. Kalau itu taswif, itu adalah perbuatan nafsu. Satu lagi. Wa qala radhiyallahu alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi fa aujaba alaihim wujuda ta'atihi fasaqahum ilaihi bisalasilil ijab. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Ya Allah. Maka Imam Ali itu pernah bilang begini, aku tetap ibadah meskipun Allah tidak menjanjikan surga. Aku tetap menjauhi dosa meskipun Allah tidak mengancamku dengan neraka. Gitu. Karena itu menunjukkan kehidupan spiritual, ya, kehidupan rohani. Ya. Karena manusia lemah untuk untuk bangkit melakukan kewajiban, ya. Itu punya kelemahan, ya. Bagaimana berinteraksi dengan Allah itu, ya. Makanya tadi ingat itu, orang jika senantiasa ingat kepada Allah maka dia ringan melakukan apapun. Nah, ketika dia banyak lupanya, ya disebut ghaflah. Ya, maka itu yang membuat dia berat
karena nggak ingat ya, melakukan ya. Karena ingat itu adalah hub, ingat itu adalah cinta ya. Bahasa kita nih asalnya kalau lagi ingat itu bukan rindu namanya, ingat ya. Rindu nggak tahu tuh asalnya, bahasanya bahasa apa tuh, dari mana tuh. Kalau bahasa asalnya rindu itu ingat ya. Aku ingat engkau gitu, tapi diganti aku rindu kamu. Nah, ada lagi satu lagi, kangen ya, ngangenin gitu. Padahal maksudnya kangen, maksudnya rindu adalah ingat. Dan ingat ini keluar dari cinta ya. Kalau tidak ada cinta, tidak ada rindu, tidak ada ingat. Makanya man aropa rindu pakot aropa cinta ya. Barang siapa yang mengingat rindu, mengetahui rindu, berarti dia mengetahui cinta. Karena rindu lahirnya dari cinta. Enggak mungkin orang rindu ingat kepada Allah kalau enggak cinta ya. Maka ibadah itu ekspresi ingat dan membalas atau melaksanakan kewajiban atau memenuhi hak Allah, itu ingat, ada ekspresinya ya, berupa ibadah ya. Namun karena syariat itu dari Allah dilakukan dengan kekuatan rohani yang Allah berikan, dan baru untuk Allah, dengan dari untuk itu Allah semua, baru itu betul dia memenuhi haknya. Kalau enggak, anak kecil umur 7 tahun sholat enggak memenuhi hak apa-apa, sholat dong ya, takut sama bapaknya, enggak memenuhi hak apa-apa. Ilok kita sampai udah gede begini masih begitu baik, sampai tua malah ya. Wah, saya mah enggak pernah tinggal salat, jadi ustaz, jadi imam lagi, lah kagok gitu. Tidak, ekspresi doang, tidak memenuhi hak Allah tuh. Itu sebab apa para sufi mengatakan, artinya orang-orang aulia, jika aku lupa Allah sedetik saja ya, aku rasanya kafir sudah. Lah kita mau udah berapa tahun kagak ingat, rasanya soleh baik. Karena iktimadnya kepada amal zahir. Dan tasawuf itu merubah iktimad itu, merubah orientasi itu. Makanya saya sering mengulang-ulang, orang yang bertarekat itu orang yang menyadari bahwa ternyata ibadah ini orientasinya, tujuannya adalah Allah, bukan ngikutin nafsu ya. Ada lagi tuh, kalau aku lupa Nabi rasanya aku khianat. Gimana nggak ingat Nabi? Wong semua ibadah yang nyontoin Nabi pasti ingat. Kita kalau ngelihat bangunan-bangunan kuno yang dulu dibangun oleh para pendahulu kita misalnya, ya Allah, ini Borobudur ini dulu tuh begitu lah. Kita hidup 24 jam, semua kebaikan itu Nabi contohnya. Lupa sama Nabi. Gimana supaya kita ingat baik sama Nabi? Akhlak-akhlak Nabi kita miliki itu ingat Nabi terus. Diumpamakannya seperti apa? Anak muda belum punya anak istri, belum jadi bapak, maka tidak punya sifat bapak. Ketika punya anak istri, punya sifat bapak. Itu seperti orang punya akhlak ya. Orang sufi menyebut akhlak itu nubuah sebetulnya, tapi takut salah paham secara teks ya. Dia tidak sebut nubuah, karena nubuah berita. Nabi pembawa berita. Berita apa? Berita tentang Tuhan di dalam jiwanya ya. Kalau risalah, fisiknya tuh risalah
Maka yang dikasih risalah untuk jadi rasul mesti nabi, yang jiwanya itulah. Sehingga dibahas lagi oleh ulama, sebelum nabi wali dulu, katanya gitu. Ya. Setiap yang jadi angkat jadi nabi dia wali. Ya. Maka dikatakan ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Itu kesana. Jadi orang boleh melakukan ibadah banyak, ya, dan berjaya dia tuh melaksanakannya, perintah menjauhkan larangannya, berjaya, tapi tidak berinteraksi dengan Allah. Nah, makanya di sini ketika Allah tahu bahwa akan sedikitnya bangkitnya hamba-hamba berinteraksi kepada Allah, untuk ingat itu, maka Allah wajibkan dia adanya taat. Sehingga ketika ada wajib taat, maka wajiblah yang menggiring dia kepada interaksi kepada Allah. Coba kalau sholat enggak dilaksanain, enggak ke Allah bisa. Gitu. Maka dikatakan wajib itu diumpamakan seperti salasil. Apa salasil itu? Rantai, apa? Belenggu. Maka Allah menggiringnya kepada Allah dengan rantai kewajiban, belenggu kewajiban. Salasil itu rantai yang diikatkan di tangan, di kaki. Jalan seperti orang narapidana tuh diikat jalan. Begitulah kita kalau nggak ada kewajiban, atau wajib sholat, kalau nggak ada siksa di neraka. Jadi Allah tahu bahwa kita tidak memenuhi kewajiban kita atau hak Allah, itu namanya berinteraksi. Maka dikasih wajib yang ditentukan waktu-waktunya. Kalau enggak. Maka mereka para aulia sujud itu sholat tidak ada bid'ahnya. Ya, waktu apa juga kalau ingat sholat, ingat sholat. Ya. Kenapa? Karena dia ingin memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dalam sebuah hadis, sungguh Tuhanmu heran kepada satu golongan digiring ke surga itu dengan belenggu sampai depan, ayo ke surga, ayo ke surga. Susah. Seolah-olah begitu. Itu isyarat daripada bahwa ada surga yang nanti visualnya di akhirat adalah sebuah kenikmatan, padahal itu adalah gambaran visual daripada orang yang berinteraksi kepada Allah, ingat kepada Allah senantiasa, itu surga. Kita tidak membayangkan bahwa Nabi dan para wali tentunya hidupnya nyaman, tentram, nggak ada yang ngegoncangin dia. Jika ada sesuatu yang menggoncangkan, penghinaan misalnya atau apalah yang menyakiti, dia malah menyaksikan ya fi'lu rabbi, perbuatan Tuhan. Ya. Ilok para goncang bisa. Yang goncang adalah nafsu. Tapi sinar rohani telah menjelaskan kepada nafsu bahwa itu Allah. Jadi tenteram lagi. Ya. Nah, maka susunlah hidupmu ya, berdasarkan skala prioritas. Kalau udah waktu emang enggak ngapa-ngapain, udah tidur. Ini mau ayo diisi dengan ya, sesuatu yang enggak jelas. Itu akan melanggar kewajiban yang di depan nanti, dan terus begitu hidup. Dia sendiri merasa lemah, merasa orientasinya buyar ya, dan tidak dapat menjalani hidup dengan baik, tidak punya tanggung jawab, dan kacau balau sama kacau beliau-beliaunya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.